warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pengertian dan teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Saya Sylvian Jenny Putri, NIM 19042182 sebagai moderator, dan rekan saya Muhammad Iqbal, NIM 18042058. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data dalam suatu proposal atau laporan penelitian, diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut. Dalam menyusun metode penelitian, berarti bahwa pada bagian ini sudah harus menggambarkan tentang cara-cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan suatu kegiatan penelitian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah atau fokus penelitian. Dalam melakukan penelitian, terdapat dua macam jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Masing-masing jenis penelitian tersebut terdapat perbedaan sesuai dengan ciri-cirinya, baik dari segi tujuan, segi data, sumber, maupun cara menganalisis datanya. Materi pertama yaitu pengertian penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Secara umum, bagian metode penelitian kuantitatif berisikan subbab, pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data. Sedangkan untuk metode penelitian kualitatif berisi subbab, pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan. Materi berikutnya yaitu teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif. Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian. Perumusan masalah dan pemilihan sampel yang tepat belum tentu akan memberikan hasil yang benar apabila peneliti memilih teknik yang tidak sesuai dengan data yang ada. Sebaliknya, teknik yang benar dengan data yang tidak valid dan reliable akan memberikan hasil yang berlawanan atau bertentangan dengan kenyataan. Penelitian kuantitatif menggunakan angka sebagai data pokoknya, sehingga analisisnya menggunakan prinsip-prinsip statistik. Membedakan jenis data statistik yaitu deskriptif dan korelatif. Statistik dapat dianggap deskriptif jika menggambarkan karakteristik sampel, dianggap korelatif jika menggambarkan kekuatan dan arah hubungan. Landasan statistika yang perlu untuk kita pahami yaitu statistika deskriptif, statistik yang berfungsi untuk menggambarkan atau menunjukkan beberapa karakteristik yang umum untuk seluruh sampel. Statistik deskriptif merangkum data pada variabel tunggal, misalnya rata-rata, median, mode, standar revisi. Yang kedua yaitu statistik korelasi. Statistik yang fungsinya untuk menggambarkan kekuatan dan arah hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga adalah statistik inferensial. Statistik inferensial merupakan statistik yang digunakan untuk menentukan apakah skor sampel berbeda secara signifikan satu sama lain atau dari nilai populasi. Statistik inferensial digunakan untuk membandingkan perbedaan antar kelompok. Yang keempat adalah ANCOVA. Salah satu hal yang menopang analisis data statistik ada sebuah kemungkinan bahwa untuk memiliki jenis variabel atau independen, variabel yang bukan merupakan kepentingan utama bagi peneliti, tetapi perlu diukur untuk diperhitungkan dalam analisis. Jenis variabel ini disebut kovarian. Yang terakhir yaitu post hoc. Post hoc adalah tahap setelah menyelesaikan analisis seperti ANOVA, 3 arah atau MANOVA, yaitu diperlukan untuk menentukan di mana efek signifikannya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji tim multi, perbandingan atau prosedur post hoc lainnya seperti tes post hoc Tukey, Skiffy atau Boneferroni. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Iqbal. Pada Muhammad Iqbal disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya Sylvie. Materinya yaitu yang pertama adalah parametrik. Parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, untuk menguji ukuran populasi melalui data sampel,
Dalam statistik, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena tidak dikehendaki adanya perbedaan antara parameter populasi dan statistik. Patokan hasil perhitungan korelasi sebagai berikut. Kecil dari 0,20%, hubungan dapat dianggap tidak ada. 0,20 hingga 0,40, hubungan ada namun rendah. 0,40 hingga 0,70, hubungan cukup. 0,70 hingga 0,90 berarti hubungannya tinggi. 0,90 hingga 1 hubungannya yang sangat tinggi. Yang kedua itu non-parametrik. Statistik non-parametrik tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisa data interval rasio. Sedangkan statistik non-parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal atau ordinal. Dua hal utama yang harus diperhatikan yaitu macam data dan bentuk hipotesis yang diajukan. Teknik analisis statistik non-parametrik. Yang pertama yaitu korelasi Spearman. Korelasi Spearman atau Spearman Rank Order Correlation. Kegunaannya yaitu korelasi Spearman berfungsi untuk menentukan besarnya hubungan dua variabel atau gejala yang berskala ordinal atau tata jenjang. Biasanya data yang dianalisis adalah angka yang berjenjang, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Angka tersebut hanya simbol saja, oleh karena itu korelasi ini termasuk uji statistik non-parametrik. Yang kedua itu chi-square. Kegunaannya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Syarat untuk menggunakan chi-square adalah data harus berskala nominal. Langkah-langkah dalam menganalisa data kuantitatif. Yang pertama yaitu coding data. Pengkodean adalah pemberian lambang tertentu dapat berupa nomor atau angka dalam satu lembaran tabulasi yang sudah dikumpulkan dan dilakukan pengolahan data dengan melalui coding data. Dan yang dimaksud dengan coding di sini adalah usaha mengklarifikasi jawaban-jawaban para responden menurut macam-macamnya. Klarifikasi itu dilakukan dengan jalan menandai masing-masing jawaban itu dengan tanda kode tertentu, lazimnya dalam berbentuk angka. Entering data atau pemasukan data. Pemasukan data ini adalah suatu cara dalam membuat kode dengan menggunakan komputer pada IBM Coding Sheet. Coding Sheet adalah lembaran kertas yang mempunyai 80 kolom dan 25 baris. Jika data yang dikode melebihi dari 80 kolom, maka cara yang dilakukan adalah pertama, menyambung data responden tersebut ke baris kedua. Kedua, menyambung kode pada baris yang sama ke lembaran kedua dari coding sheet. Sebelum kode dimasukkan dalam code sheet, maka akan terlebih dahulu ditentukan kolom-kolom berupa yang digunakan oleh variabel dan bagian format-formatnya. Yang ketiga yaitu cleaning data. Cleaning data yaitu melakukan pengecekan kembali untuk melihat keakuratan coding data. Cleaning data terdiri dari possible coding cleaning dan contingency cleaning. Possible code cleaning adalah mengecek seluruh kategori variabel pada tiap-tiap kode. Sedangkan contingency cleaning meliputi cross-classifying dua variabel dan melihat dengan kemungkinan pada logika. Analisis data kuantitatif dibedakan menurut banyaknya variabel. Hasil satu variabel atau univariat, hasil dua variabel atau multivariat. Hasil satu variabel penelitian yang hanya mengenai satu variabel biasanya dianalisis secara deskriptif dengan statistik sederhana yaitu distribusi frekuensi mutlak, frekuensi relatif, grafik table. Kemudian mencari ukuran variabilitas, range, percentile, dan standar divisi. Kemudian disesuaikan dengan jenis data. Penyusunan dan penyajian yang berbentuk frekuensi atau grafik dapat memberikan deskripsi umum tentang penampilan keseluruhan data. Dan untuk mendapatkan ciri khas tertentu dalam bilangan peneliti dapat menggunakan ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu diukur dengan dua cara. Yang pertama yaitu mode tendensi sentral atau ukuran pemusatan terdiri dari tiga cara. Yang pertama mode, yang kedua median atau nilai tengah, yang ketiga mean. Yang kedua yaitu variabilitas, ukuran dengan tiga cara. Yang pertama range adalah jarak, nilai tertinggi dan nilai terendah, persentase
atau deviasi kuartil, yaitu menentukan jarak antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Standar deviasi yaitu deviasi nilai atau simpangan setiap nilai dari rata-rata kelompoknya. Materi selanjutnya itu menginterpretasikan hasil analisis data. Penafsiran atau interpretasi tidak lain dari pencarian pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan. Penafsiran data tidak dapat dipisahkan dari analisis, sehingga sebenarnya penafsiran merupakan aspek tertentu dari analisis, bukan merupakan bagian dari analisis. Jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah metode penelitian kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian. Model analisis kuantitatif parametrik. Analisis parametrik terdiri dari dua, yakni korelasi Pearson dan korelatif dapat positif. Non-parametric analisis. Non-parametric terdiri dari dua, yakni korelasi berjenjang dan chi-square. Yang pertama, korelasi berjenjang. Penelitian kuantitatif menggunakan angka sebagai data pokoknya, sehingga analisa menggunakan prinsip-prinsip statistik. Proses pengolahan data kuantitatif dapat dibagi dengan 3 tahap: coding data, entering data, dan cleaning data. Tahap pengkodean dan pemasukan data, analisis data, dan pengujian teori. Sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.